Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdian Yusmi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Minitab. Kita akan belajar cara membuat bar chart, pie chart, Pareto, dan histogram. Kita akan langsung mengaplikasikannya pada kasus-kasus berikut ini. Kasus yang pertama, Pak Madi merupakan seorang investor. Setiap hari mendapatkan untung dari trading saham. Berikut keuntungannya selama 1 minggu. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah pendapatan harian Pak Madi dan masing-masing proporsi sahamnya tersebut? Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan bar chart dan pie chart. Yang kedua, Pak Dian memiliki usaha tambak udang. Beberapa minggu terakhir terjadi kecelakaan kerja. Berikut ini daftarnya. Lalu manakah yang harus dieliminasi terlebih dahulu? Ini kecelakaan kerjanya banyak dan jumlahnya juga banyak juga. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan Pareto. Masalah yang ketiga, Pak Yusmi adalah seorang guru. Nah, setelah ujian, Pak Yusmi ingin mengetahui bagaimana sebaran hasil nilainya. Langsung saja pada pertanyaan pertama, kita buka Minitab-nya. Sudah saya tulis, berikut adalah daftarnya. Yang pertama kita akan, mohon maaf, baterainya habis, dicas dulu. Nah, kita ingin mengetahui berapa pendapatan Pak Mahdi setiap harinya selama 1 minggu. Kita akan menggunakan bar chart. Ketika sudah diklik, akan muncul seperti ini. Bar represent merupakan representasi yang dihasilkan nanti bagaimana. Apakah unik untuk setiap value, apakah berdasarkan variabel, atau berdasarkan tabel tertentu. Kita akan menggunakan value from a table karena kan nanti kita ingin mengetahui setiap harinya bagaimana. Di sini ada lagi simple, cluster, dan stack. Kalau simple ini langsung masing-masing setiap harinya itu berapa. Kalau cluster ini untuk setiap grup yang biasanya ada 2-4 kategori. Kalau misalkan ditahan aja, kursornya ini akan muncul penjelasannya seperti tersebut. Kalau yang stack ini ditumpuk, langsung saja kita klik simple, oke. Grab valuable. Kita akan mencari untungnya. Jadi diklik di box ini, kita klik untung, lalu dikategorikan berdasarkan hari. Nah, di sini lalu kita pilih data view. Data view ini untuk menampilkan kotak-kotaknya atau batangnya itu bagaimana saja. Kalau saya pilih bar, yang lain-lain tidak usah. Tapi untuk pertama-tama boleh dicontohkan pakai connect line. Connect line ini berarti setiap barnya nanti ada sambungan-sambungannya seperti itu. Lalu ada label. Saya akan menggunakan data label. Data label ini kalau misalkan tidak menggunakan use y value, berarti nanti tidak muncul angka y-nya itu di barnya itu. Contohnya pakai non aja dulu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Keuntungan Pak Madi hari Senin ada 6.252.500 dan sampai hari Jumat segini. Ini tadi yang connect line-nya itu tadi seperti ini. Kalau saya sih agak tidak suka sih karena tujuannya beda, tidak tepat guna. Dan juga kalau ini misalkan di screenshot, ini kan tidak ada muncul berapa nilainya, jadi susah untuk membacanya. Kita keluarkan. Sama kayak tadi, klik bar chart, klik values from table, simple, oke. Data view-nya dirubah, tidak usah memakai connect line. Lalu di labelnya, kita gunakan use y value labels.
di OK, diklik. Nah, langsung keluar kan pendapatan Pak Mahdi, berarti setiap harinya seperti ini. Lalu kita snipping tools. Satu soal sudah selesai. Kita lalu mencari proporsi keuntungan masing-masing saham. INKP, TKIM, BSIM-nya itu kita kembali lagi ke Minitab. Menggunakan pie chart ya juga sama, ada di graph pie chart. Nah, ada dua macam nih. Kalau yang pertama ini tidak dikategorikan, tapi karena kita tujuannya mengkategorikan masing-masing saham untungnya berapa, jadi menggunakan yang kedua. Ini sudah. Yang pertama kita klik saham karena dikategorikan per sahamnya. Lalu yang di sini yang untungnya. Setelah itu kita klik pie chart labels untuk mengetahui apa saja yang ditampilkan nanti di hasilnya. Saya ingin menampilkan persenannya dan jumlah frekuensi. Frekuensi ini maksudnya jumlah keuntungannya itu berapa. Oke. Diklik OK dan tunggu sebentar. Nah, langsung keluar. Seperti ini. Kita jadi untuk proporsi masing-masing sahamnya itu hasilnya seperti ini. Pada saham INKP menghasilkan 15,5% keuntungan. Dan yang paling besar adalah TKIM, yaitu JW Kimia, dengan menghasilkan 51,5% pendapatan Pak Mahdi pada 1 minggu itu. Soal 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Dian, seorang pengusaha tambak udang. Kenapa kita menggunakan Pareto chart di sini? Karena Pareto chart itu pada dasarnya adalah suatu pendekatan di mana itu quality termasuk dalam quality tools. Nah, ini maksudnya quality tools kan, Pareto chart. Kita ingin improve, kita ingin memperbaiki kecelakaan kerja agar tidak terulang lagi. Pada dasarnya Pareto chart itu sistemnya akan menghilangkan 80%. Yang paling banyak itu diprioritaskan terlebih dahulu. Langsung saja kita klik Pareto chart. Di sini kita pilih kecelakaan kerjanya, lalu frekuensi, maksudnya seperti ini. Nantinya di bawahnya itu sumbu X, jumlah macam-macam kecelakaan kerjanya. Lalu di sumbu Y-nya, frekuensinya itu banyaknya berapa. Di sini ada juga combine remaining defect into one category after this percent. Maksudnya setelah sudah mencapai 95%, sisanya itu akan digabungkan menjadi satu kategori, seperti itu. Langsung saja klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Terluka mencapai 40% dari total kecelakaan kerja yang terjadi. 80%-nya ada di iritasi mata. Jadi kita memprioritaskan terlebih dahulu terluka sampai iritasi mata. Karena memang 80%-nya sampai iritasi mata tersebut. Kita screenshot.
dimasukkan ke sini, lalu diberi penjelasan kenapa kok seperti itu. Penjelasan aja. Dengan menggunakan diagram Pareto, maka diprioritaskan untuk mengeliminasi 80% kumulatif terlebih dahulu. Berarti yang dieliminasi 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari 10. 4 dari 10 dieliminasi terlebih dahulu. Seperti itu kegunaan Pareto chart. Masalah yang ketiga tentang Pak Yusmi, seorang guru manajemen. Ketika ingin menggunakan sebaran data, bisa menggunakan histogram. Nah, ini histogram. Ada 2 macam, with fit dan tidak menggunakan. Maksudnya ini with fit ini untuk mengetahui kelandaian kemiringannya, kurvanya itu bagaimana. Lalu ini ada with group, berarti dibandingkan. Karena kita nilainya cuma satu variabel, maksudnya kita menggunakan simple. Langsung saja menggunakan fit juga. Tinggal dimasukkan nilai. Seperti itu. Di data view kita masukkan bar saja. Diklik OK. Menunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Rata-ratanya dari 20 muridnya Pak Mahdi, rata-ratanya 7,55. Yang paling banyak mendapatkan nilai 8 dengan frekuensi 8 orang. Yang kedua, ada nilai 7 didapatkan oleh 6 orang. Ini kelandaiannya seperti ini. Standar deviasinya 1,1. Ada 6 kelas. Ranknya setiap kelas bernilai 1. Nah, seperti ini. Lalu di crop. Nah, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, jika ada salah berkata atau apa-apa, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.